baca dari pasal. Oke. Pasal 6. Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak tidak dapat tidur, maka berpitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dua, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Tiga, maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Empat, maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah diberikannya untuk dia. Lima, lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah itulah Haman. Ia berdiri di pelataran, maka titah raja, suruhlah dia masuk. Amin. Ayat 6. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. 8. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. 9. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. 10. Maka titah raja kepada Haman, segeralah ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Amin. Haman pun mengambil pakaian dan kuda. Ia mengenakan pakaian itu pada Mordekai, lalu mengarak Mordekai melalui lapangan kota sambil berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang diberikan kehormatan oleh raja. Kemudian Mordekai kembali ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan hati sedih dan kepala terselubung. Haman menceritakan kepada Yeres istrinya dan kepada semua sahabat apa yang dialaminya. Lalu kata orang-orang arif bijaksana dan Sheres istrinya kepadanya, jika Mordekai itu keturunan Yahudi yang di hadapannya engkau sudah mulai jatuh, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Bahkan engkau akan benar-benar jatuh di hadapannya. 14. Sementara mereka bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Terus Pasal yang pasal. ketujuh, Haman diadukan oleh Esther dan dihukum mati. Raja datang dengan Haman untuk dijamu oleh Ratu Esther.
Ayat 2. 2. Amin, Bu Elizabeth. Thank you. Lanjut. Ayat 2. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Saya akan dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Ya, maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. 4. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. 5. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? 6. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Amin. Amin. Silakan Bu Nurbaya. Ayat 7. Ayat 7. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena dia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ayat 8. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, mari, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Ayat 9. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakkan dia pada tiang itu. Ayat 10. Kemudian Haman disulakkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Ayat yang pertama, pada hari itu juga Raja Ahasverus mengaruniakan harta milik Haman, seluruh orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Amin. Ya, Bu Eli, silakan. Ayat 2. Ayat 2. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. 3. Kemudian Ester berkata kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. 4. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja. 5. Serta sembahnya, jikalau baik pada pandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat pita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. 6. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Amin. Ayat 7. Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman
sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23 dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai Ethiopia, 127 daerah kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat. Isinya, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Amin. Ayat 12, pada hari yang sama di segala daerah, Raja Ahasiweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. 13, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. 14, maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. 15, dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Ayat 16, orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Amin. Ayat 17, demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Ester 9 ayat 1, tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka, maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu, dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintah dan bupati serta pejabat kerajaan menyongsong orang Yahudi karena
ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kuasanya. Amin. Ayat 5. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Orata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waisata. Amin. Bu Harmoni, ayat 10. Ya, di unmute, Bu. Sorry, ayat 10 ya? Iya. 10. Ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. 11. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. 12. Lalu titah raja kepada Ester, sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang berserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. 13. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. 14. Pada raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. 15. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga dan dibunuhnya lah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Amin. Tania, mau ikutan baca ayat 16? Tania, di unmute kalau mau ikut baca. Ayat 16. Belum. 16. Iya, maksudnya saya belum siap. Oke, berarti Mary, lanjut Mary. Ya udah, aku kalau nggak nanti Bu. Kak Neti dulu ya berarti ya. Habis Oke, Kak Neti 16 baru. ya. Oh ya. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapatkan keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan merakyat hari, yang merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan, penepatan hari raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh. Amin. Kak Neti, ayat 21 sampai 25. Oke, ayat 21 saya sambung.
untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah sukacita mereka berubah menjadi duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukan dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang asing, seterus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Amin. Sampai situ ya, 5 sampai 25. Oke. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Amin. 26. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. 27. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. 28. Dan pada hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. 29. Lalu Esther, sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. 30. Lalu dikirimkannya lah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasweros dengan kata-kata salam dan setia. Amin. Lanjut Bu Marina Ginting sampai selesai. Ayat 31, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester, sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. 32. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Pasal 10, kebesaran Mordekai. Maka Raja Ahasweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. 2. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang sama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? 3. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Amin. Saya beruntung nih, saya dapat 2 kali. Amin. Iya, terima kasih Ibu-Ibu ya. Kita sudah membaca Ester 6 sampai 10. Sekarang kita akan merenung sejenak
yang diiringi oleh musik dan kita bertanya kepada Roh Kudus, rema apa yang ditanamkan Roh Kudus di dalam hati kita yang siap kita sharing bersama.
Baik, ibu-ibu, silakan bagi ibu-ibu yang mau sharing rema ataupun kesaksian terkait dengan pembacaan kita dipersilahkan. Siapa yang mau mulai dulu? Atau kalau belum ada yang mau mulai, saya aja yang mulai dulu ya. Nanti disambung yang lain. Baik ibu-ibu, kalau saya ya remanya itu ya saya bahas yang 6 aja ya. Saya remanya dapat di Ester 6. Jadi di sini kita sudah sama-sama membaca mengenai bagaimana Mordekai itu dihormati gitu ya. Jadi saya mengambil remanya, saya langsung garis bawahi ya di Ester 6 ayat 6. Saya bacakan, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya, kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku gitu ya. Lalu kita sudah baca di bawahnya. Di sini saya lihat bagaimana si Haman itu dia terlalu percaya diri gitu ya. Dia terlalu meninggi percaya diri bahwa yang dimaksud raja untuk memberi kehormatan itu pasti raja akan ngasih ke dia gitu ya. Nah, ternyata kemudian kan si Haman memberitahu tuh di ayat 8, di ayat 9 gitu ya. Dikasih tahu harus seperti ini, hendaklah begini. Nah, ternyata Haman nggak tahu ternyata itu diserahkan untuk Mordekai dan dia sedih banget ya. Dia udah kegeeran duluan ceritanya tuh. Pasti raja tuh akan ngasih ke aku tuh gitu. Kepedean. Iya, udah over pede gitu. Ternyata untuk Mordekai adalah orang yang dia benci gitu. Nah, ini sama ya, saya tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sebentar, sebentar. Ini saya tarik di dalam kehidupan kita keseharian ya ibu-ibu ya. Nah kadang kita memang pasti kita sering sekali bertemu dengan banyak orang. Orang lama, orang baru. Dan kita pasti ketika bertemu dengan orang itu di sini nih sudah ada pikiran, ada asumsi gitu ya. Kadang-kadang kita itu adalah seorang hakim yang suka menilai orang itu dari luar ya. Terkadang kita melihat orang yang penampilannya biasa-biasa aja. Terus kita sudah berpikir, dia pasti begini, dia begitu. Kita lihat penampilannya, terus kita lihat juga kemampuannya. Kalau kemampuan ngomongnya amburadul, kita sudah pasti mikirnya yang enggak gitu ya. Jadi kadang tanpa kita sadari, ketika kita bertemu orang, kita merasa, wah, kita lihat dia, kita nilai, kita merasa lebih baik. Kita merasa diri kita itu lebih layak dari orang tersebut. Kita merasa lebih hebat gitu ya. Nah, kita suka terjebak gitu loh ya dengan penampilan luar orang. Nah, itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita yang tercermin juga di dalam apa namanya? Di dalam eh, cerita ini ya, di dalam kisah nyata ini ya, di dalam Haman seperti itu. Dia sudah menilai terlalu percaya diri dan dia terlalu memandang rendah Mordekai. Ternyata apa? Mordekai itu adalah orang yang akan dihargai oleh raja, seperti itu. Nah, seperti itu juga kita harus benar-benar sangat hati-hati supaya kita juga menilai orang itu tidak menilai dari apa yang kelihatan. Orang yang biasa-biasa belum tentu biasa gitu ya. Dia bisa menjadi orang luar biasa, orang yang hebat, orang yang rendah hati. Kadang-kadang orang yang kita tidak sadar gitu ya, kita berhadapan dengan orang biasa tetapi dia luar biasa rendah hati. Kita terlalu kepedean akhirnya menjadi tinggi hati dan menjadi sombong gitu ya. Jangan sampai kita juga bernasib sama dengan seperti si Haman, jangan seperti Haman gitu ya, tapi kita menjadi seperti Mordekai ya, orang yang rendah hati, tetapi di dalam kerendahan hati itu akhirnya dia ditinggikan oleh raja, seperti itu. Itu saja ibu-ibu, silakan Bu Kak Neti sambung. Di unmute Kak. Oke ya. Saya hanya tadi dapat Tuhan, aku minta pimpinan Roh Kudus, saya hanya dapat gini, dalam perkenanan. Jadi mundur ke depan di pasal 4, bagaimana cintanya Mordekai untuk menolong Yahudi. Pada waktu saya membaca itu, bukan dia tidak punya pergumulan Tuhan ya, tapi dia cinta bagaimana Yahudi ini diselamatkan, dipulihkan, diangkat gitu. Jadi saya dapat dalam perkenanan Tuhan, tapi dalam perkenanan Tuhan ada nggak respon aplikasinya ke saya.
dalam setiap pergumulan saya, ada nggak respon saya untuk saya membawa jiwa yang hilang? Kan gitu dia. Jadi pada waktu Mordekai cinta untuk memulihkan bangsa Yahudi, Tuhan perkenankan dia. Lalu dia bekerja sama dengan Esther. Ada satu unity, ada satu komunikasi yang termaterai dengan anugerah Tuhan. Dan Esther juga respon gitu. Esther ini responnya gini, dia mau rendah hati, dia mau punya sikap apa yang dikatakan pamannya Mordekai, lalu saya tulis seperti ini, lalu dia memiliki ketaatan, dia punya rendah hati, lalu dia respon, lalu dia melakukan apa yang dilakukan, dia berani bayar harga, dia puasa, lalu dia percaya, dia imankan bahwa sesuatu akan terjadi. Pada waktu dia respon, dia percaya bahwa tangan Tuhan akan melakukan. Dan begitu dia puasa, dia mendapatkan hikmat, dia suruhlah bangsa Yahudi berpuasa. Lalu ini satu unity, satu kerjasama untuk melakukan amanat yang agung. Akhirnya apa? Pada waktu dia unity, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan menjamah hati raja ini. Raja ini juga kalau bukan karena anugerah Tuhan, kenapa bisa pemulihan atas pribadi dia. Hati dia juga respon bagaimana bangsa Yahudi ini diselamatkan. Jadi aplikasinya buat saya gini, dalam setiap pelayanan yang saya rasakan juga gitu, ada satu gelombang gelombang karakter di dalam pelayanan itu bermakin menggerakkan. Jadi pada waktu tidak ada unity, pasti tidak ada terobosan. Tapi saya lihat unity Esther, mereka dan bangsa Yahudi, ada terobosan yang Tuhan lakukan. Cuman pertanyaan saya gini, Tuhan, dalam setiap pergumulan Mordekai dan Esther, pasti pergumulannya berapa lama Tuhan Yesus ada, berapa lama mereka ini berjuang sehingga ada kemenangan. Akhirnya apa? Semua dalam perkenanan Tuhan, janji digenapi karena mereka dipulihkan dan diangkat, mujizat terjadi. Nah, bagi saya gini, Tuhan, berapa lama ya? Jangan saya berkotak-katik. Ya, memang orang benar itu pasti dalam setiap pergumulan. Tapi jangan ini lagi lah Tuhan, saya bilang begitu barusan. Ada dong ini batasnya, dan nanti naik. Dan Tuhan kasih apa? Tapi ini ada titik kejenuhan dalam bolak-balik dalam pergumulan ini gitu, yang saya aplikasikan buat saya. Yang saya dapatkan dalam perkenanan Tuhan, ada janji Tuhan digenapi, diangkat, dipulihkan, Tuhan kasih terobosan. Amin. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih Kak Neti ya. Jadi poin yang saya catat ya ibu-ibu ya, karakter daripada Esther yang perlu kita tiru, yaitu pertama, soal kerendahan hatinya. Esther itu seorang ratu loh, tapi dia tetap mau rendah hati ya. Lalu yang kedua, dia mau mendengar, taat, lalu dia melakukan, serta dia mau bayar harga, dan dia mengimani. Nah, yang paling penting tadi itu ternyata apa? Unity ya. Dia unity dengan orang-orang Israel. Nah, ketika mereka sudah punya kesatuan hati, ternyata apa? Terobosan itu terjadi. Gitu ya. Itu luar biasa. Terima kasih ya Kak Neti ya. Itu juga bisa kita aplikasikan ya ibu-ibu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita unity dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita gitu ya. Saya percaya ya terobosan juga pasti terjadi bagi mereka yang sudah berkeluarga ya. Pasti kita itu punya pergumulan di dalam hidup kita masing-masing. Tetapi kesatuan hati itu sangat penting. Seperti itu. Terima kasih Kak Neti. Baik, silakan yang lain. Boleh Esther, Kak Eti. Kak Marina Ginting, Ibu Elizabeth, ini Ibu Pendeta ini. Ayo Bu, Mary dan ibu-ibu lainnya dipersilakan. Aku mau berbagi. Yuk, silakan Bu Eti. Kerajaan Ahasiweros ini terdiri dari 127 kerajaan ya. Dia yang mengepalainya dari India sampai ke Ethiopia. Kebetulan mempunyai Ratu Wasti yang sudah dipecat, yang tidak mau dengar perintah raja kemarin ya. Digantilah oleh Esther. Esther ini seorang Yahudi yang tidak akan mungkin menjadi seorang ratu kalau bukan keinginan Tuhan sendiri ya.
rencana Tuhan atas bangsa Yahudi. Dan Mordekai mempunyai anak asuh ini, anak saudaranya yang diasuh oleh Mordekai, yang nama asli di bangsa Yahudi adalah Hadassah ya, diganti menjadi Esther untuk membaur dengan orang-orang sekeliling situ. Jadi diganti namanya menjadi Esther. Dan keberuntungan Tuhan tertuju kepada Esther, dipilihlah dia sebagai seorang ratu. Itu atas campur tangan Mordekai pamannya. Dan disinilah mulai terjadi berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ingin ada di kerajaan tersebut, ada yang ingin membunuh raja, ada bagaimana banyak siasat yang ingin menjatuhkan seorang raja ya, karena terpilihnya Ratu Esther ini yang baru. Barangkali ada siasat-siasat dari keluarga-keluarganya Ratu Wasti terdahulu. Jadi tidak senang dengan pergantian Esther, barangkali gitu ya. Itu menurut saya. Tetapi Mordekai membina, mendidik, membimbing Esther mulai dari dia kecil sampai dia diangkat menjadi seorang ratu untuk tetap cinta Tuhan. Jadi orang Yahudi itu bersatu, tidak pernah terpecah belah. Dan terus dengan setia melakukan apa yang dititahkan para pendahulunya untuk tetap menyembah Tuhan. Ya, dia tidak melewatkan satu hari pun dengan tidak membaca kitab sucinya itu, bangsa Yahudi. Disitulah sampai Mordekai tetap mengingatkan Esther, mengingatkan bahwa kamu harus cinta Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, dan terus meminta pertolongan Tuhan. Ketika bangsa Yahudi hujat, dihina, dan mau dibinasakan, Ratu Esther dimintai tolong. Dan dia mengandalkan Tuhan, meminta campur tangan Tuhan dengan berat bebannya. Terus terang saya nonton tadi malam filmnya, film Esther. Dia dengan Mordekai sangat gelisah, gundah karena bangsa Yahudi akan dipunahkan, akan di bumi hanguskan. Seluruh harta kekayaan orang Yahudi akan dirampas oleh Haman. Itu rencana busuknya. Tetapi yang terjadi berbalik arah. Haman yang disulakkan. Dan di pasal ke-10 ayat 3, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua bangsanya, sebangsanya. Di sini kalau bukan dia mengasihi dan mencintai Tuhan, dan kalau bukan karena pertolongan Tuhan, maka bangsa Yahudi di zaman Ahasiweros ini sudah punah. Tetapi Tuhan tidak berbicara seperti itu. Karena bangsa ini umat pilihannya Tuhan. Dan setiap langkah-langkah yang dilaluinya memang sangat berkerikil. Kerikilnya tajam. Tantangannya besar. Luar biasa hebatnya. Tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari segala pergumulan mereka. Dan Mordekai diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan tersebut. 127 kerajaan itu. Dikirimi surat satu persatu dan tunduk mereka semua ketakutan kepada orang Yahudi. Di situ kita harus membina ketaatan kita setiap harinya bersandar kepada Tuhan yang kudus, yang agung, yang esa, yang membelah lautan untuk membuka jalan bagi bangsa Yahudi keluar dari Mesir. Dan saat ini kita sebagai umat pilihan Tuhan pegang teguh terus panji Kristus. Kebesaran Tuhan pasti dinyatakan atas kita. Pergumulan apapun,
bisa kita lewati bersama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu. Amin. Terima kasih. Mantap ya Bu Eti ya. Ini soal tadi saya mencatat soal bagaimana Mordekai mendidik Esther mulai dari kecil. Nah, ini juga bagus untuk kita ya. Mendidik anak mulai dari kecil ya. Fondasi iman, fondasi mengenalkan Kristus, mengenai Yesus, mengenai Alkitab itu penting sekali. Membangun mesbah itu perlu dari kecil. Saya melihat bagaimana luar biasa Esther itu ya. Dia karena si Mordekai ini luar biasa mendidik untuk cinta Tuhan dari kecil, walaupun dia sudah menjadi istri raja, dia tetap taat kepada Mordekai. Jadi memang sebenarnya kita perlu meniru ya gimana ya cara Mordekai ini mendidik mendidik Esther seperti itu ya. Terima kasih Bu Eti, silakan ibu-ibu lain Bu Mensi mau sharing boleh. Esther, Ibu Elizabeth, Mary, Bu Harmoni, Tania, Bu Resti, Ibu Ning, Ibu Nurbaya, Bu Eli, Angela. Silakan Bu Mensi, Ida, Marina, dan Bu Cynthia. Siapa yang mau sharing lagi boleh, monggo. Bu Elizabeth, ayo loh. Silakan Bu. Bu, lanjut. Ya. Kak Marina, ayo. Si Esther nih, bagaimana? Ayo, mungkin Esther Mas Ari. Oh, Bu Mensi mau sharing? Boleh. Ya, Bu Joli, terima kasih. Dari pembacaan Esther juga saya menjadi ambil hikmahnya ya, bahwa dari setiap peristiwa demi peristiwa kita belajar bahwa Esther bukan orang yang biasa ya, orang yang memang seperti Bu Eti bilang ya, orang yang memang luar biasa ditanamkan pelajaran, firman, dan mungkin ketaatan itu sudah diambil dari yang masih kecil. Lalu saya ketika Bu Eti membagikan rema, saya ingat kembali ke Yusuf ya, waktu di apa di tanah Mesir ya, di bersama Firaun itu. Kan ketika kalau orang tua pola asuhnya bagus, baik anak-anaknya, ketika mereka di dalam setiap peristiwa mereka pasti membelanya, Tuhan akan membela mereka karena mereka sudah ditanamkan uh, pelajaran firman serta pengetahuan yang benar seperti itu. Dan ini mungkin untuk kita ibu-ibu semua ya, bahwa Esther juga orang yang bijaksana, orang yang rendah hati, orang yang memang benar-benar takut Tuhan, sehingga dia uh, membela satu bangsa, bangsa Yahudi ya. Dia benar-benar tahu itu umat Tuhan Allah seperti itu. Itu saja menjadi. Terima kasih ya Ibu Mensi ya. Ibu-ibu dari bacaan ini memang kita bisa meniru ya karakter Esther. Saya percaya ya, kita semua akan diperbaharui dari waktu ke waktu menjadi Esther-Esther masa kini di lingkungan keluarga kita, di lingkungan pertemanan kita, di lingkungan pelayanan kita, termasuk di lingkungan manapun, termasuk di gereja. Harus mampu ya ibu-ibu ya, kita semangat bisa menjadi Esther-Esther baru untuk keluarga kita terutama. Itu yang paling penting dulu, yang paling dekat. Baik, ada ibu-ibu lain, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup ya di dalam doa. Bu Mary bisa bantu doa, Mer. Di sini ada Resti, minta tolong ya mungkin doa. Kita memang perlu membantu Resti setiap hari ditopang dalam doa ya. Resti, Bu Resti, Ya. Shalom Kak Resti. bisa dibuka biar kita doain lagi apa? Nah, ini Gimana perkembangannya Kak Resti? Apa yang hari ini mau didoakan Kak di Resti? unmute. Sepertinya masih terus rujukan dokter ya. Di unmute. Mama Thomas, Cancer ya tolong kemarin ya, sorry ya. dibuka. Gimana? Bagaimana sekarang perkembangannya? Masih mau Oh, masih mau cek ya? Belum. ya. Ya pemulihannya sih, Mer percaya ya pemulihan demi pemulihan dan
Tetap selalu semangat ya Bu Resti ya. Yang paling Terus kuat jalan itu tadi bersama. pikiran positif itu harus terus ya. Dan itu tadi deklarasi. Memang sih kadang ya susah, udah mulai susah ngomong ya. Bu Resti ini ibu-ibu ya, teman saya lincah banget aslinya dan penggiat banget ini pencari kerja ya. Tapi memang Tuhan proses ya. Tapi jangan ketika proses langsung down gitu ya. Tetap harus semangat, itu perlu banget. Karena salah satu semangat pikiran positif itu yang menjadi salah satu sumber obat kekuatan juga untuk kita ya Bu Resti ya. Topang Kak, doa itu aja Mer. Apa sorry, namanya? Kak Resti itu Mm-mm. apa ya? Kenapa? Hmm, Stroke ya? Bukan. Apa? Penyempitan apa? Ini loh. Kemarin apa ya Bu Eti dibilang? Belakang. Pembuluh darah di otak. Mungkin saraf leher ya, Kak? Iya, Saraf saraf. kejepit. Bukan saraf kejepit, saraf leher. Benar Penyempitan katanya. batang otak ya. Di sininya apa saraf kejepit, Kita bukan saraf. Saraf pembuluh darah di otak. pembuluh darah di otak Ujung, ya. di ujung 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 saraf otak mungkin ya. Hmm. Pokoknya bagian dalam lah. Penyempitan otak. Penyempitan. Penyempitan batang otak. Penyempitan batang otak. Otak. Itu dengar gimana Bapak Thomas apa? Penyempitan saraf leher tulang belakang, Kak. Oh, Oh, penyempitan saraf leher tulang belakang. Oh iya ya, oke. betul. Penyempitan saraf leher tulang Allah belakang nama ya. Yesus. Ya, oke. Langsung doa tutup juga ya Mer ya. Ya. Ya, oke. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Roh Kudus, Bapa Tuhan kami, Bapa segala penyedia kami, Bapa segala sumber kehidupan kami, Bapa pokok anggur kami, Bapa segala sumber yang kami butuhkan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau memilih kami menjadi bibit benih di tengah biji-biji Tuhan. Ketika kami sadar kalau kami adalah bibit, kami percaya kami dipilih dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk ditanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Dan ketika kami sadar Tuhan, bibit itu hanya satu kali ditanam aja Tuhan. Hanya satu kali ditanam, selebihnya ia bertumbuh, berbuah, dan berbuah lebat. Dan kami tahu itulah destiny kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas semua yang boleh kami terima. Sampai detik hari ini kami boleh banyak belajar dari kemarin, bahkan dari 2 hari yang lalu tentang Esther Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan Esther. Bagaimana juga Tuhan ketika Esther mengerti tentang Engkau, mengerti cara kerjamu, dia benar-benar taat akan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Esther menjadi role model kami. Biarlah Esther juga bisa menjadi contoh kehidupan kami, Tuhan, ketika kami nempel dengan Engkau, Tuhan, ketika kami taat akan Engkau, semua kebaikan, semua perkenanan, semua kebajikan, semua ada pada kami, semua mengikuti kami ya Bapa. Bahkan ketika kami sudah di atas, kami terus merendahkan hati kami ya Bapa. Kami bukan menjadi orang yang sombong. Kami bukan menjadi orang yang angkuh, terlebih kami bukan menjadi orang yang tidak butuh Engkau. Enggak. Tapi semakin tinggi kami semakin sadar kehidupan kami hanya memerlukan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberikan rema kepada kami masing-masing, memberikan dan juga kami boleh saling sharing rema satu dengan yang lain ya Bapak. Biarlah itu menjadi pelajaran hidup buat kami, menguatkan kami terlebih ketika kami menjalani kehidupan kami. Ketika pergumulan dan proses hidup sedang ada pada kami saling menguatkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, biarlah satu-satunya namamu Tuhan yang terjadi di dunia ini. Divine alignment, keselarasan kehendak antara kehendakmu dan kehendak kami ya Bapa.
Kehendak kami bukan kehendak egois kami lagi, tapi kehendak kami adalah menyatu dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ini Tuhan. Kami tahu di surga ada sukacita, damai sejahtera, kelimpahan. Nggak ada yang namanya sakit, penyakit, nggak ada yang namanya kesedihan, nggak ada yang namanya penderitaan. Maka semua yang di surga itu Tuhan kami tarik dan kami lepaskan di kehidupan kami di dunia ini, di kehidupan kami, di keluarga kami, di orang-orang yang ada sekitar kami, bahkan semua yang ada di Zoom ini, terlebih untuk Kak Resti Simatupang Tuhan. Kami percaya kesembuhan sudah Tuhan berikan kepada Kak Resti. Biarlah Tuhan kesembuhan itu semakin mendekat pada Kak Resti, dan kami akan penyempitan saraf tulang belakang leher sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan Kak Resti. Biarlah Tuhan ia bisa setia kepada Engkau Tuhan. Melalui sakitnya ini Tuhan dia setia kepada Engkau. Melalui sakitnya ini dia semakin nempel sama Engkau dan semakin sadar tanpa Tuhan gak bisa apa-apa kami manusia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan, bahkan pewahyuan langsung kepada Kak Resti. Apa yang harus dilakukan agar ia mendapatkan kesembuhan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami berdoa untuk Bu Marina, Kak Eti, Bu Esther, Kak Neti, Bu Nur, Oma Elizabeth, Kak Joli, Kak Resti sendiri, Bu Nurbaya, Bu Mensi, Bu Harmoni, Bu Tania, Kak Marina, Kak Magi, Kak Ida, Kak Angela, Bu Eli, Bu Dede, dan Cynthia. Tuhan Yesus, Kau yang memberikan pengurapan atas mereka Tuhan, atas segala yang mereka dapat pada hari ini, tidak sia-sia sedikit pun, tapi membangkitkan iman mereka, membangkitkan kami semua yang ada di sini yang sudah membaca bersama-sama. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita kehidupan kami, pelita kaki kami. Dan biarlah firman-Mu yang kami baca bareng-bareng di Perempuan Baca Alkitab ini Tuhan, menjadi pedoman kehidupan kami. Dan kami banyak banget belajar dari setiap tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Dan kami sadar betul Alkitab adalah firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Buat kami semakin bergantung akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah penopang kehidupan kami. Dan yang juga menjadi senjata rohani kami. Di tengah banyaknya pengajaran, firman-Mu lah satu-satunya keabadian, kebenaran abadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Dan sebentar kami akan beristirahat. Tubuh kami beristirahat, jiwa kami beristirahat, tapi roh kami berjaga-jaga menangkap semua frekuensi yang berasal dari Engkau Tuhan. Menangkap semua pesan yang berasal dari Engkau melalui mimpi kami. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima